Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menyegel lokasi tambang pasir yang berada di Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten. Penyegelan dilakukan setelah banyaknya keluhan masyarakat terkait aktivitas tambang pasir yang membuat jalan rusak dan membahayakan pengendara. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mendatangi lahan tambang pasir yang diduga ilegal di Desa Kadu Agung Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Keberadaan tambang pasir tersebut sangat mengganggu mobilitas warga dan membahayakan pengendara karena akses jalan menjadi rusak akibat sering dilalui truk besar. Selain merusak akses jalan, keberadaan tambang tersebut juga menimbulkan kemacetan di arah pintu tol Serang Panimbang akibat parkir liar truk pengangkut pasir di sekitar lahan tambang yang hanya berjarak 150 meter di tepi jalan. Dalam sidak kali ini, Wakil Gubernur bersama rombongan langsung memasang garis polisi di area galian dan meminta kegiatan tambang dihentikan selamanya. Ternyata lahan ini, lokasi tambang ini adalah ilegal dan tidak berizin. Kalau berizin pun kami akan cabut izinnya. Tapi karena tidak berizin, maka kami minta semua aktivitas stop. Kalau tidak, ya kami akan tempuh jalur pidana. Wakil Gubernur Banten meminta Polda Banten segera melakukan penyelidikan terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa, pasca temuan adanya paparan radioaktif di Kabupaten Serang, Banten, kini sejumlah ternak warga masih dalam penelitian. Pihak desa juga menyampaikan aspirasi warga terkait adanya ganti rugi untuk hewan ternak yang terpaksa dimusnahkan. Situasi di Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang masih dalam pengawasan ketat pasca temuan paparan radioaktif di lingkungan warga. Sejumlah ternak warga yang berada di zona merah sudah diperiksa. Sebagian lagi dibawa ke laboratorium untuk uji sampel. Hingga kini belum ada keputusan untuk pemusnahan ternak. Seluruh proses masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari tim teknis BRIN dan Bapeten serta arahan dari pemerintah Kabupaten Serang. Ternak liar seperti kucing, anjing itu tidak masalah. Kalau ternak yang diternak untuk menghasilkan uang bagi warga itu mungkin mereka akan meminta ganti rugi, Pak. Tapi yang Bapak tahu selama ini di lapangan seperti apa, Pak? Sementara ini ya aman-aman aja. Ternak ya masih diberi pakan sama yang punyanya gitu ya. Ada sebagian yang dibawa gitu ternak. Terkait ternak produktif milik warga, pihak desa sudah menyampaikan aspirasi adanya ganti rugi jika terbukti terkontaminasi dan tidak lagi bisa dimanfaatkan. Warga juga diimbau untuk tidak mengkonsumsi atau menjual hasil ternak sebelum ada hasil resmi dari pemeriksaan laboratorium. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang santri di pondok pesantren di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban penganiayaan oleh gurunya. Keluarga yang tidak terima mengamuk dan melabrak sang guru. Ini kau rusak mentalnya itu. Begitu. Nah bukan kau tahu Ustaz. Bukan. Kenapa itu ngajak berkelahi? Kalau bola matanya dia rusak dikira-kira gimana cuma mendikan bola mata. Beginilah kekesalan sejumlah wali murid yang bersitegang dengan salah seorang guru di pondok pesantren di wilayah Lau Maros. Diduga guru ini telah menganiaya salah seorang santrinya hingga pihak keluarga yang tidak terima datang ke pondok pesantren. Pihak keluarga korban mendatangi sang guru untuk meminta penjelasan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap santrinya. Namun, sang guru justru tersenyum dan tidak menunjukkan rasa penyesalannya. Apakah begini Ustaz? Nah hantam ki bola matanya deh Pak. Pakai begini tangannya. Saya tampar ki dua. Polisi telah mengamankan guru pesantren. Itu siswanya yang mana korban ini dipanggil sehingga tidak memberikan alasan yang menurutnya tidak wajar, langsung dipukul.
Itu berapa kali memukulnya? Setelah dipukul 1 kali, terus didatangi lagi dan ditampar 1 kali. Hingga kini, penyidik masih menunggu hasil visum dari rumah sakit untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Akibat salah paham sejumlah remaja terlibat pengeroyokan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, polisi langsung mengamankan 2 remaja terduga pelaku yang masih berstatus pelajar SMA. Sejumlah pelajar berseragam pramuka mengeroyok siswa lain di kawasan Simpang Ladang, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Mereka memukul, menendang siswa lain hingga terjatuh ke dalam parit. Bahkan setelah keluar dari parit, siswa itu dihajar lagi hingga tersungkur di jalan. Pasca viral, polisi langsung mengamankan 2 terduga pelaku dan 2 korban yang juga masih di bawah umur. Hasil pemeriksaan, aksi pengeroyokan diduga dipicu perselisihan pribadi antara para remaja tersebut. Perselisihan terjadi antara kedua belah pihak, antara pelaku dan korban dikarenakan adanya cekcok atau selisih paham. Juga sudah memanggil kedua orang tua, baik dari pihak pelaku, pihak korban maupun saksi. Kasus ini kini dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Langkat untuk pendalaman dan proses hukum sesuai ketentuan perlindungan anak. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Saputra Nasution, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung tegaskan tidak segan-segan berikan sanksi pemecatan kepada ASN yang gemar flexing. Kami segera kembali. Pemirsa, rapuh termakan usia atap ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Wonorejo 03 Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah nyaris ambruk. Menghindari hal yang tidak diinginkan saat proses belajar mengajar, para siswa harus belajar bergantian di kelas yang kondisinya masih aman. Beginilah kondisi 4 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Wonorejo 03, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Terdapat lubang menganga pada atap ke-4 kelas tersebut karena beberapa genting hilang dan plafon telah ambrol. Selain rapuh termakan usia, kondisi kelas diperparah dengan hujan deras disertai angin kencang yang belakangan melanda Jawa Tengah. Demi keselamatan para siswa dan guru, ke-4 kelas yakni kelas 6A, 6B, 5A, dan 5B terpaksa dikosongkan. Khawatir atap roboh, untuk sementara waktu para siswa di 4 kelas itu harus belajar secara bergantian di kelas yang kondisinya aman. Pihak sekolah menerapkan sistem shift pagi untuk kelas 1 hingga kelas 4 dan shift menjelang siang untuk kelas 5 dan 6. Itu terutama reng, busuk, dan juga kuda-kuda itu banyak yang dimakan rayap. Ini cuaca hujannya semakin mengkhawatirkan, Bu, ya? Iya, kami takutnya itu nanti kalau semakin lama dibiarkan, genting roboh. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Hening, meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang segera mengambil langkah untuk melakukan renovasi. Mestinya ada mekanisme pembelajaran belajar tidak terduga yang bisa dimanfaatkan untuk rehabilitasi ruang sekolah yang ambrol, yang sudah tidak bisa digunakan untuk belajar mengajar bagi murid maupun bapak ibu guru. Dan ini kejadian yang sangat mengkhawatirkan dan pengennya kita hal seperti ini tidak akan terulang lagi terutama di Kabupaten Semarang. DPRD Kabupaten Semarang juga mendorong Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Semarang melakukan pendataan seluruh sekolah rusak di wilayah Kabupaten Semarang agar dapat ditangani secara merata dan berkelanjutan.